Metode penelitian hukum. Topik ke-45 dari 70 topik. Kegunaan dan cara penulisan tinjauan pustaka, bagian kelima. Untuk menjawab masalah penelitian, berikut ini contoh tinjauan pustaka, kaedah hukum dan asas hukum. Agar suatu peraturan perundang-undangan dapat berlaku efektif, maka secara substansial harus memperhatikan asas perundang-undangan. Menurut Purnadi Purbacaraka dan Surjono Sukanto ada 6 asas perundang-undangan sebagai berikut. A. Undang-undang tidak boleh berlaku surut. Asas ini dapat dibaca dalam pasal 3 Algemene Bepaling van Wetgeving, atau AB, yang terjemahannya berbunyi, undang-undang hanya mengikat untuk masa mendatang dan tidak mempunyai kekuatan yang berlaku surut. Selain itu juga dicantumkan dalam pasal 1 ayat 1 KUHP yang terjemahannya berbunyi, tiada peristiwa yang dapat dipidana, kecuali atas dasar kekuatan suatu aturan perundang-undangan yang mendahulukan. B. Undang-undang yang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi, mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula. Asas ini paralel dengan asas lex superior derogat legi inferiori, apabila terjadi pertentangan antara peraturan perundang-undangan yang secara hierarkis lebih rendah dengan yang lebih tinggi, peraturan perundang-undangan yang hierarkinya lebih rendah tersebut harus disisihkan. C. Undang-undang yang bersifat khusus menyampingkan undang-undang yang bersifat umum, atau lex specialis derogat legi generali. Asas ini merujuk kepada dua peraturan perundang-undangan yang secara hierarkis mempunyai kedudukan yang sama. Akan tetapi ruang lingkup materi muatan antara kedua peraturan perundang-undangan itu tidak sama, yaitu yang satu merupakan pengaturan secara khusus dari yang lain. D. Undang-undang yang berlaku belakangan membatalkan undang-undang yang berlaku terdahulu, atau lex posterior derogat legi priori. E. Undang-undang tidak dapat diganggu-gugat. F. Undang-undang sebagai sarana untuk semaksimal mungkin dapat mencapai kesejahteraan spiritual dan material bagi masyarakat maupun individu, melalui pembaruan atau pelestarian, atau asas welfare state. Agar suatu peraturan perundang-undangan tidak hanya sebagai huruf mati, maka perlu dipenuhi persyaratan-persyaratan tertentu yaitu 1. Keterbukaan dalam pembuatannya. 2. Memberikan hak kepada anggota masyarakat untuk mengajukan usulan-usulan dengan cara mengundang masyarakat yang berminat untuk menghadiri pembicaraan terhadap peraturan tertentu dan mengundang organisasi tertentu yang terkait untuk memberikan masukan terhadap rancangan undang-undang yang disusun. Selain asas perundang-undangan yang tersebut di atas, agar suatu kaedah hukum efektif dalam pelaksanaannya, menurut Abdul Ghani dalam bukunya Lalu Husni tentang pengantar hukum ketenagakerjaan Indonesia, maka setiap peraturan hukum yang diberlakukan dan atau dikenakan kepada anggota masyarakat, maka seyogianya apabila peraturan tersebut dinyatakan telah memenuhi beberapa persyaratan. Persyaratan tersebut diperlukan karena orang ingin mendapatkan jaminan bahwa peraturan hukum tersebut akan ditaati oleh masyarakat sehingga tidak banyak menimbulkan kesulitan dalam penegakannya. Selanjutnya dikatakan bahwa persyaratan formil dan material yang harus dipenuhi guna terciptanya peraturan yang baik guna usaha-usaha penegakan hukum. Persyaratan formil menyangkut cara, kekuasaan dan wewenang pembuat peraturan ditambah dengan pemenuhan persyaratan mengenai tata urutan. Jika persyaratan ini tidak memperoleh perhatian, maka peraturan hukum yang diberlakukan justru menjadi tidak fungsional dan karenanya tujuan daripada peraturan hukum tersebut tidak akan tercapai. Sedangkan persyaratan material didasarkan atas pertimbangan-pertimbangan diantaranya, a. Kelangsungan peraturan hukum, b. Jangkauan pikiran jauh ke depan, sekaligus berarti mencegah lekas usangnya suatu peraturan hukum, c. Memperpendek jarak waktu antara pengaturan dan fakta, d. Penjaminan hak atas kepentingan warga masyarakat secara proporsional, e. Permasalahan yang diatur secara menyeluruh, f. Mempertimbangkan tata urutan perundang-undangan, g. Mencegah timbulnya kemungkinan poliinterpretabilitas terhadap peraturan hukum, h. Penggunaan bahasa. Untuk memudahkan dalam memahami kerangka teoritis tersebut di atas, dibuat kerangka pemikiran sebagai berikut. Hukum merupakan tata perilaku manusia. Hukum sebagai kumpulan peraturan atau kaedah mempunyai isi yang bersifat umum dan normatif. Umum karena berlaku pada setiap orang dan normatif karena menentukan apa yang seyogyanya dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan atau harus dilakukan serta menentukan bagaimana caranya melaksanakan kepatuhan pada kaedah-kaedah. Namun undang-undang itu tidak sempurna. Tidak mungkin undang-undang itu mengatur segala kegiatan kehidupan manusia secara tuntas. Ada kalanya undang-undang itu tidak lengkap dan ada kalanya undang-undang itu tidak jelas.
Meskipun tidak lengkap atau tidak jelas undang-undang harus dilaksanakan. Menurut Sehur, pandangan dari masyarakat modern tentang hukum adalah bahwa hukum buatan manusia, yang sering hanya berupa instrumen untuk menundukkan dan mengeksploitasi suatu golongan oleh golongan lain. Tujuannya adalah sepenuhnya utilitarian, keselamatan hidup manusia, keamanan harta benda dan pemilikan, keamanan dan ketertiban, kebahagiaan dan kesejahteraan atau dari masyarakat keseluruhannya, atau dari golongan yang berkuasa dalam masyarakat. Norma-normanya bersifat relatif, bisa diubah dan bergantung pada keadaan. Dalam sistem hukum yang demikian itu tidak ada yang dianggap abadi atau suci. Adanya teori di atas, memberikan landasan perlunya kajian terhadap peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia, tak terkecuali peraturan perundang-undangan mengenai tenaga kerja asing sektor perbankan dalam program alih pengetahuan. Kajian ini penulis maksudkan untuk mengetahui apakah peraturan perundang-undangan mengenai tenaga kerja asing tersebut dapat mendorong terjadinya alih teknologi perbankan atau tidak, sebagaimana dicita-citakan pada saat pembentukannya. Untuk mengkaji aturan tersebut, penulis menggunakan indikator-indikator efektivitas peraturan perundang-undangan dari 1. Principles of Legality, teori Fuller. 2. Aspek-aspek penegakan hukum, teori JBJM Tenberge. 3. Validitas, teori Hans Kelsen. Ketiga teori ini kemudian diambil persamaan unsur-unsurnya. Hal ini bertujuan untuk memfokuskan parameter yang akan dipakai penulis dalam menganalisis masalah. Parameter-parameter tersebut adalah sinkronisasi aturan dan kepastian pengertian hukum mengenai kewajiban alih pengetahuan dan sanksinya. Kedua, penelitian Lego Karjoko, yang berjudul Implementasi Asas Fungsi Sosial Hak Atas Tanah dalam Instrumen Yuridis Pemerintah Bidang Hak Guna Usaha Perkebunan di Provinsi Jawa Tengah. Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah apakah kewajiban pemegang HGU dan sanksinya dalam instrumen yuridis pemerintah bidang HGU perkebunan besar di Provinsi Jawa Tengah sudah berpedoman pada asas fungsi sosial hak atas tanah. Sebagai pisau analisis untuk menjawab masalah hukum tersebut, digunakan tinjauan pustaka sebagai berikut, asas hukum dan peraturan hukum. Berdasarkan pendapat Fuller, instrumen yuridis sebagai suatu sistem hukum yang baik harus memenuhi 8 asas yang dinamakan Principles of Legality. A. Suatu sistem hukum harus mengandung peraturan-peraturan. B. Peraturan-peraturan yang telah dibuat harus diumumkan. C. Tidak boleh ada peraturan yang berlaku surut. D. Peraturan harus disusun dalam rumusan yang bisa dimengerti. E. Suatu sistem tidak boleh mengandung peraturan-peraturan yang bertentangan satu sama lain. F. Peraturan-peraturan tidak boleh mengandung tuntutan yang melebihi apa yang dapat dilakukan. G. Tidak boleh ada kebiasaan untuk sering mengubah peraturan sehingga menyebabkan seseorang akan kehilangan orientasi. H. Harus ada kecocokan antara peraturan yang diundangkan dengan pelaksanaannya sehari-hari. Prinsip legalitas yang keempat, peraturan harus disusun dalam rumusan yang bisa dimengerti, berkaitan dengan unsur peraturan hukum yang terdiri dari pengertian hukum atau konsep hukum, standar hukum dan asas hukum. Menurut Patton, pengertian hukum mempunyai isi dan batas-batas yang jelas serta dirumuskan secara pasti. Dalam hal pengertian hukum memiliki kadar kepastian yang relatif kurang. Dalam hukum administrasi pengisiannya untuk menjadi pasti diserahkan kepada penafsiran administrasi negara. Kewenangan pemerintah untuk menafsirkan mengandung 2 aspek pokok. Pertama, kebebasan menafsirkan mengenai ruang lingkup wewenang yang dirumuskan dalam peraturan dasar wewenangnya, yaitu kebebasan menilai yang bersifat objektif. Kedua, kebebasan untuk menentukan sendiri dengan cara bagaimana dan kapan wewenang yang dimiliki administrasi itu dilaksanakan, yaitu kebebasan menilai yang bersifat subjektif. Kewenangan bebas untuk menafsirkan secara mandiri dari pemerintah inilah yang melahirkan peraturan kebijaksanaan. Pengertian hukum yang kurang kadar kepastiannya disebut standar hukum. Penggunaan standar seperti itu mempunyai kelebihan dan kekurangan. Kekurangannya terletak pada sifatnya yang kurang pasti, sehingga tidak bisa dipakai sebagai patokan yang jelas untuk menilai suatu perbuatan. Di lain pihak, karena sifatnya yang luwes maka ia bisa senantiasa mengikuti perkembangan pemikiran dalam masyarakat. Berkaitan dengan prinsip legalitas yang keempat, peraturan harus disusun dalam rumusan yang bisa dimengerti, dan yang keenam, peraturan-peraturan tidak boleh mengandung tuntutan yang melebihi apa yang dapat dilakukan. JBJM Tenberge menyebutkan beberapa aspek yang harus diperhatikan dalam rangka penegakan hukum, yaitu A. Suatu peraturan harus sedikit mungkin membiarkan ruang bagi perbedaan interpretasi,
B. Ketentuan perkecualian harus dibatasi secara minimal. C. Peraturan harus sebanyak mungkin diarahkan pada kenyataan yang secara objektif dapat ditemukan. D. Peraturan harus dapat dilaksanakan oleh mereka yang terkena peraturan dan mereka yang dibebani dengan tugas penegakan hukum. Prinsip legalitas yang kelima, suatu sistem tidak boleh mengandung peraturan-peraturan yang bertentangan satu sama lain, berkaitan dengan adanya hierarki dalam peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan dalam suatu negara tidak menghendaki atau membenarkan atau membiarkan adanya pertentangan atau konflik di dalamnya. Dengan adanya hierarki dalam peraturan perundang-undangan, maka berlaku asas lex superior derogat legi inferiori, lex specialis derogat legi generali, lex posteriori derogat legi priori. Hukum merupakan sistem berarti bahwa hukum itu merupakan tatanan, merupakan suatu kesatuan yang utuh yang terdiri dari bagian-bagian atau unsur-unsur yang saling berkaitan erat satu sama lain. Dengan perkataan lain, sistem hukum adalah suatu kesatuan yang terdiri dari unsur-unsur yang mempunyai interaksi satu sama lain dan bekerja sama untuk mencapai tujuan kesatuan tersebut. Kesatuan tersebut diterapkan terhadap kompleks unsur-unsur yuridis seperti peraturan hukum, asas hukum dan pengertian hukum atau konsep hukum. Norma yang validitasnya tidak dapat diperoleh dari norma lain yang lebih tinggi disebut norma dasar. Semua norma yang validitasnya dapat ditelusuri ke satu norma dasar yang sama membentuk suatu sistem norma atau suatu tatanan norma. Norma dasar yang menjadi sumber utama ini merupakan pengikat di antara semua norma-norma yang berbeda-beda yang membentuk suatu tatanan norma. Bahwa suatu norma termasuk ke dalam sistem norma tertentu, ke dalam tatanan normatif tertentu dapat diuji hanya dengan mengkonfirmasikan bahwa norma tersebut memperoleh validitasnya dari norma dasar yang membentuk tatanan norma tersebut. Norma hukum berkaitan dengan konsep kewajiban hukum dan sanksi. Eksistensi suatu kewajiban hukum tidak lain adalah validitas dari suatu norma hukum yang membuat suatu sanksi bergantung kepada lawan dari perbuatan yang merupakan kewajiban hukum tersebut. Kewajiban hukum bukan sesuatu yang terlepas dari norma hukum. Kewajiban hukum semata-mata merupakan norma hukum dalam hubungannya dengan individu yang perbuatannya dikenai sanksi di dalam norma hukum tersebut. Yang merupakan isi dari kewajiban hukum adalah perbuatan yang berlawanan dengan perbuatan yang, sebagai delik merupakan kondisi pemberian sanksi tersebut. Kewajiban hukum adalah kewajiban untuk menghindari delik. Yang menjadi kewajiban si subjek adalah mematuhi norma. Asas hukum merupakan jantungnya peraturan hukum karena ia merupakan landasan yang paling luas bagi lahirnya suatu peraturan hukum. Ini berarti peraturan hukum harus bisa dikembalikan kepada asas tersebut. Asas hukum merupakan ratio legis atau alasan bagi lahirnya peraturan hukum. Asas hukum tidak akan habis kekuatannya dalam melahirkan peraturan-peraturan selanjutnya. Oleh karena itu Platon menyebutnya sebagai suatu sarana yang membuat hukum itu hidup, tumbuh dan berkembang. Hukum itu bukan sekedar kumpulan dari peraturan-peraturan belaka karena dengan adanya asas hukum maka hukum itu mengandung nilai-nilai dan tuntutan-tuntutan etis. Menurut H.J. van Eykema Homes, asas hukum membentuk isi norma hukum yang dirumuskan dalam peraturan hukum. Tanpa asas hukum, maka norma hukum akan kehilangan kekuatan mengikatnya. Asas-asas hukum dapat dibedakan antara asas hukum konstitutif dengan asas hukum regulatif, yang sejajar dengan pembedaan antara asas hukum umum dengan asas hukum khusus. Asas hukum konstitutif merupakan asas yang harus ada bagi kehidupan suatu hukum, sedangkan asas hukum regulatif perlu bagi berprosesnya sistem hukum tersebut. Pembentukan kaidah hukum yang tidak didasarkan pada asas hukum konstitutif menghasilkan kaidah yang secara material bukan merupakan kaidah hukum. Apabila asas hukum regulatif tidak diperhatikan, maka yang dihasilkan adalah kaidah hukum yang tidak adil. Itulah materi topik ke-45 metode penelitian hukum untuk membantu pemahaman mahasiswa perguruan tinggi manapun di Indonesia dan masyarakat umum. Ratusan video tutorial ilmu hukum, ilmu pemerintahan, ilmu komunikasi, ilmu manajemen, ilmu administrasi dan lainnya disajikan di channel ini. Tutorial dituturkan dan disubtitelkan agar dapat ditonton, dibaca sambil didengarkan. Jangan khawatir jika tidak langsung paham. Untuk pemahaman yang lebih baik, putar dan dengarkan tutorial berulang-ulang. Subscribe dan like, agar Anda mendapatkan update tutorial lainnya. Bagikan link video ini agar teman-teman juga mendapatkan manfaat channel ini. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa.